Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rois. Saya mahasiswa UIN Salatiga. Program studi saya Sejarah Peradaban Islam semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang pola interaksi sosial terhadap bayang-bayang tanam paksa dan ekonomi liberal. Tanam paksa itu apa sih? Tanam paksa adalah suatu sistem yang dilakukan oleh Belanda terhadap Hindia Belanda, kepada Hindia Belanda. Kenapa Belanda melakukan sistem tanam paksa? Karena pada waktu itu Belanda mengalami krisis keuangan akibat peperangan. Sistem tanam paksa ini diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Broek pada tahun 1830. Yang kedua, terus dampak apa sih yang dilakukan tanam paksa? Ada beberapa dampak. Yang pertama, bagi Belanda, ya justru Belanda mendapat keuntungan yang sangat besar dari sistem ini, hingga menghilangkan krisis keuangannya. Lalu dampak apa sih yang bagi masyarakat pribumi atau masyarakat Hindia Belanda atau masyarakat Indonesia sekarang? Yang pertama, sangatlah rugi. Karena apa? Karena sebagian lahannya itu dipaksa untuk ditanami komoditas-komoditas ekspor seperti lada, cengkeh, kopi, dan lain-lainnya. Terus dampak apa lagi sih? Pajak pada waktu itu sangatlah tinggi. Harga jual pendapatan itu dari pertanian, sektor pertanian dan perkebunan itu sangatlah dibeli murah oleh Belanda. Itulah dampak-dampak yang dilakukan akibat sistem tanam paksa. Yang kedua, tentang ekonomi liberal. Ekonomi liberal adalah suatu sistem yang dilakukan oleh Belanda setelah melakukan tanam paksa. Ekonomi liberal ini dilakukan sekitar tahun 1870-an. Yang pada waktu itu Belanda mengizinkan pihak-pihak swasta atau investasi asing masuk ke Indonesia, hingga memiliki dampak tersendiri bagi Indonesia, seperti eksploitasi tenaga kerja. Terus yang kedua, kehilangan tanah dan penurunan taraf hidup masyarakat. Dalam sistem tanam paksa, relasi antara kaum kolonial dan petani pribumi mencerminkan bentuk eksploitasi tenaga kerja dan akumulasi kapitalis yang dilakukan secara sistematis demi kepentingan imperialisme Belanda. Dalam ekonomi liberal ini ditandai campur tangan pihak swasta atau pihak asing dalam sektor perkebunan, perdagangan, dan tidak serta-merta memperbaiki kondisi tersebut. Justru menurut analisa Marxian, ini memperkuat dominasi kapital melalui pasar bebas yang tetap meminggirkan kelas pekerja lokal. Dalam pola interaksi sosial, dalam periode ini, bila dianalisis menggunakan teori Marx, akan mengungkapkan dinamika kekuasaan yang terselubung di balik kebijakan ekonomi kolonial. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.